Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 181, memalukan. Puncaknya menjulang di atas awan dengan ketinggian setidaknya 3 mil. Tidak ada puncak tinggi lain di dekatnya yang membuat puncak ini lebih bersinar dari yang lain, seolah-olah itu adalah seorang raja yang berdiri di atas rakyatnya yang berlutut. Puncak semakin dekat, dan peti emas raksasa yang melayang di atas puncak semakin jelas terlihat. Gelombang ki dan energi yang sulit dijelaskan menyebar dari peti emas kuno yang membuat hati Luli dan Bai Qiu berdebar-debar. Raja yang pernah menyatukan Gurun Utara, prajurit kuat yang telah mencapai puncak alam kedaulatan manusia. Seberapa kuatkah harta yang ditinggalkannya? Keterampilan Suan yang hebat, senjata dan baju besi ilahi yang luar biasa, material mistis yang langka. Luli dan Bai Qiu mempercepat langkah mereka saat memikirkan hal-hal ini. Saat mereka berlari, mereka mengamati gunung tersebut. Mereka menemukan banyak jalan menuju puncak. Semuanya berupa tangga batu yang dibangun dengan batu biru yang mengarah ke tengah gunung. Setidaknya ada hampir 10.000 anak tangga. Namun, jumlah jalan semakin berkurang setelah melewati lereng bukit. Puluhan anak tangga berubah menjadi satu jalan pegunungan yang melingkar. Jalan itu berkelok-kelok seperti naga dan mencapai puncak. Bai Qiu tidak berhenti sedikit pun. Dia berjalan di garis depan, dan begitu dia mencapai kaki gunung, dia langsung melangkah ke tangga. Namun, tepat pada saat itu, tangga batu biru itu bersinar dalam cahaya putih. Paku-paku muncul dari batu biru itu, menyebabkan Bai Qiu langsung mundur karena takut. Puncaknya sulit dicapai. Nona muda Li tampak pucat karena ketakutan. Luli berpikir sambil menatapnya. Pasti ada banyak formasi penghambatan di tangga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan bisa mati di sini. Li Yu'er, kamu tunggu di sini di kaki gunung. Nona muda Li ini baru berada di tahap akhir alam laut roh dan hampir tidak memiliki pengalaman bertarung di dunia nyata. Bai Qiu memerintahkannya setelah melihat betapa pucatnya Nona muda Li. Dia mengangguk. Dia tidak ingin mengambil risiko. Tentu, harta karun itu akan sangat menakjubkan. Tetapi seseorang harus mengutamakan nyawanya terlebih dahulu sebelum memikirkan harta karun, bukan? Luli, maukah kau pergi? Bai Qiu menatap Luli yang tersenyum lembut dan berkata, Little White, keluarlah dan jelajahi jalannya. Berdecit, berdecit gelombang. Little White melesat keluar dari lengan baju Luli. Hidungnya berkedut. Kemudian ia segera berlari menuju tangga batu biru. Berdecit, berdecit gelombang. Little White langsung menuju tangga batu kelima. Kemudian, ia menatap Luli dengan bangga. Ia memujinya dengan mengacungkan jempol. Sambil menatap Bai Qiu, ia berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Luli menendang tanah ke belakang dan mendarat tepat di anak tangga kelima. Anak tangga itu tidak bereaksi, jadi tidak ada formasi penghambatan di anak tangga ini. Desir, Bai Qiu mengikutinya dari dekat. Dia menatap Xiao Bai dengan rasa ingin tahu dan berkata, Luli, apa makhluk kecilmu ini? Bagaimana dia bisa mendeteksi formasi penghambatan? Luli tersenyum lembut, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata pada si putih kecil, lanjutkan saja, tetapi berhati-hatilah. Berdecit, berdecit gelombang. Little White tampak sangat bangga dengan dirinya sendiri. Dengan tendangan lain, ia menaiki 4 anak tangga lagi. Luli dan Bai Qiu segera mengikutinya. Little White tampaknya memiliki kemampuan naluriah untuk merasakan formasi penghambatan. Terkadang, ia akan naik ke anak tangga ketiga, terkadang keempat, terkadang kelima. Namun, tidak satu kali pun ia memicu formasi penghambatan. Mengikutinya, Luli dan Bai Qiu menaiki lebih dari 100 anak tangga batu dengan mudah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari sebelah kiri. Luli dan Bai Qiu melihat ke arah suara itu berasal. Mereka melihat seorang pria yang tersambar petir dan mengeluarkan asap dari tubuhnya saat terjatuh dari tangga di sana. Bai Ying. Bai Qiu segera mengenalinya. Dia merasa sedikit lega saat melihat Bai Ying meminum pil penyembuh di bawah bantuan seorang nona muda yang berarti dia masih hidup. Li Yu'er, pergilah dan lihat-lihat. Jika kau bertemu seseorang yang ada di tim kita, beritahu mereka untuk berhati-hati. Jangan naik tangga dengan gegabah. Beritahu mereka untuk mencari cara mencoba tangga satu persatu. Naiklah hanya jika mereka yakin tidak ada formasi penghambatan. Lebih lambat tidak apa-apa, tetapi jangan ambil risiko. Terutama Suanger. Kau beritahu dia untuk berhati-hati dan dia bisa tetap di sini jika terlalu sulit. Bai Qiu awalnya ingin menunggu Bai Xia Suang dan yang lainnya sampai di sini terlebih dahulu, baru kemudian naik ke atas. Namun, harta karun Raja Naga sudah berada di puncak. Sekarang setelah dia dan Luli menang, bagaimana mungkin mereka menunggu di sini?
Terlebih lagi, Little White adalah milik Luli, bukan miliknya. Bagaimana jika Luli naik gunung sendirian tanpa menunggunya? Luli mengangguk karena dia menghargai tekad Bai Qiu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi bergegas maju sambil mengikuti Little White. Bai Qiu berada tepat di belakangnya. Dalam waktu hanya untuk membakar satu batang dupa, mereka telah menaiki lebih dari 1000 anak tangga batu. Ledakan. Terdengar suara ledakan dari arah kanan. Mereka berdua menoleh ke belakang dengan khawatir. Mereka melihat Du Ziling yang tersambar petir dan terjatuh. "Kakak gelombang!" Teriakan lembut terdengar di telinga mereka. Itu suara Bai Xiaosuang. Luli meminta Little White untuk berhenti terlebih dahulu. Bai Qiu segera mengalihkan pandangannya ke kiri. Bai Xiaosuang melambaikan tangan dengan gembira bersama 2 orang di sampingnya. "Kakak, tunggu aku. Aku akan pergi menemuimu sekarang." "Berhenti." Bai Qiu ketakutan. Dia memarahinya. "Suang ada formasi penghambatan yang mengerikan di tangga batu. Jangan naik sekarang. Tunggu aku di kaki gunung." "Ah, gelombang!" Terdengar suara teriakan memilukan dari salah satu jalan. Mereka samar-samar melihat seorang pria berlumuran darah jatuh dari jalan. Bai Xiaosuang dan yang lainnya melihat bahwa pria itu adalah anggota tim kerajaan bela diri langit. Mereka pucat pasi saat menyadari bahwa pria itu bahkan mematahkan satu kakinya. Bai Qiu memasang ekspresi lebih tegas. Ia berteriak kepada Tuan Muda Rong yang berlari ke arah mereka dari kejauhan, "Bai Rong, awasi Suang Er. Jangan biarkan dia memanjat. Jika kau ingin naik, kau harus berhati-hati. Kau harus dengan sengaja memeriksa setiap langkah yang akan kau ambil. Jangan gegabah." Bai Rong menerima pesanan itu. Bai Xiaosuang tidak berani bersikap impulsif kali ini. Dia hanya menatap Luli dan Bai Qiu dengan mata besar yang penuh kegembiraan. Setidaknya adiknya dan Luli telah menaiki begitu banyak anak tangga. Tampaknya semua harta karun di puncak itu adalah milik Luli dan adiknya. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Du Ziling dan Zilian kebingungan. Ye Yuhan juga mengajak seseorang untuk mencoba jalan di sebelah kiri. Beberapa orang terluka setelah beberapa kali mencoba. Ketika dia mendengar orang-orang berbicara, dia membawa timnya. "Du Rui, pergilah dan cobalah satu persatu." Tatapan mata Du Ziling yang penuh cinta tampak kejam. Dia mengatupkan giginya dan mengambil sebuah baju zirah dari cincinnya. Baju zirah itu masih baru, lengkap dengan sepatu bot dan helm. Baju zirah itu adalah kelas surga, sangat kuat dalam pertahanan. Ia menyerahkan baju zirah itu kepada seorang prajurit di tahap tengah alam kolam jiwa yang berdiri di sampingnya. Prajurit itu mengenakannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah, mencoba mencari jalan yang aman. Dentang, dentang, dentang gelombang. Ketika dia sampai di anak tangga batu ketiga, paku-paku bermunculan. Untungnya, Du Rui memakai sepatu bot. Paku-paku itu tidak dapat menembusnya. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan berlari ke atas. Ingatlah bahwa seseorang memiliki pembentukan inhibisi. Du Ziling memerintahkan pria lain yang mengeluarkan kertas dan pena kuas dari saku dadanya untuk mencatat. "Yu Fu, pakailah baju zirahmu dan pergi." Yu Lingsu pun melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan satu set baju besi yang kuat. Sebelum memasuki makam Raja Naga, mereka semua mempersiapkan diri. Mereka semua membawa baju besi yang kuat untuk berjaga-jaga. "Ye Longyu, pergilah." Ye Yuhan mulai tidak sabar. Luli dan Bai Qiu telah menaiki lebih dari 1000 anak tangga batu. Jika mereka tidak mempercepat langkah sekarang, mungkin tidak ada yang tersisa bagi mereka setelah sampai di puncak. Sungguh memalukan. Dia sangat berbakat, tetapi dia dipaksa pergi oleh keluarga Yu. Zilian menghela napas, menatap Luli yang berlari ke depan di bawah pimpinan si putih kecil. Si putih kecil akan menoleh ke belakang dan membuat suara-suara aneh ke arah Luli. Tak perlu dikatakan lagi, itu miliknya. Bai Qiu berada di belakangnya. Fakta bahwa dia bisa menaiki tangga batu biru dengan mudah pasti karena Luli atau Xiao Bai. Terlebih lagi, Luli membunuh Patriark King yang berada di tahap akhir alam laut roh selama pertarungan di Kabupaten Wuling. Itu, kelahiran Phoenix Api Luling, dan kecepatan kultivasi Luli yang luar biasa semuanya menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Sungguh memalukan, pria berbakat ini terpaksa meninggalkan kerajaan bela diri langit. Dilihat dari sikap Bai Xiaosuang dan Bai Qiu kepadanya, ada kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali ke kerajaan bela diri langit lagi. Tentu saja, dengan keberadaan keluarga Yu, akan sulit baginya untuk kembali bahkan jika dia mau. Bab 182, Pikiran Moral. Puncaknya yang menjulang tinggi curam dan menyentuh awan.
Puncak berbentuk kerucut itu memiliki banyak jalan di kaki gunung yang mencapai lereng bukit. Ada satu jalan yang melingkar seperti naga, berkelok-kelok menuju puncak. Di atas puncak, 4 rantai besi dingin yang tebal mengikat peti emas yang besar. Peti mati itu tidak mencolok, tetapi malah diselimuti oleh udara dan awan berwarna biru muda. Itu sangat aneh. Di banyak jalan, sekelompok orang berusaha keras menaiki tangga. Sesekali, seseorang akan memicu formasi penghambatan. Seberkas kecil petir ungu akan jatuh dari langit. Atau, mungkin ada paku atau tombak yang menusuk dari tangga batu. Mungkin juga ada bilah angin yang datang dari kedua sisi atau api yang menyembur keluar. Banyak wanita muda yang awalnya ingin menaiki tangga batu menjadi takut melihat bahayanya. Setelah beberapa kali mencoba, sebagian besar nona muda menyerah karena mereka terlalu takut. Harta, kekayaan, dan keterampilan Swan tentu saja penting. Tetapi jika hadiahnya adalah disambar petir dan rambut serta kulit mereka terbakar, mereka lebih baik menyerahkan harta. Hanya di 3 jalan saja masih ada orang yang mencoba. Du Ziling, Zilian, Yulingsu dan Ye Yuhan semuanya telah mengeluarkan baju besi yang kuat. Mereka semua memiliki satu orang yang menjelajahi jalan sementara mereka mengikuti di belakang. Formasi penghambatan tidaklah mengerikan. Bahkan tanpa baju besi, mereka hanya akan terluka dan jatuh paling parah. Dengan baju besi pertahanan yang kuat, duri, bilah angin, dan api dapat diabaikan. Petir yang menyambar dari langit adalah masalahnya. Bahkan baju besi tidak dapat menahannya. Siapapun yang terkena petir akan tersengat listrik. Mereka akan berasap dan kulit mereka akan terbakar. Dari ketiga tim, mereka semua telah mengirimkan 3 atau 4 prajurit. Baju zirahnya tidak hancur. Siapapun yang terluka dapat digantikan oleh yang lain. Du Ziling, Ye Yuhan, Zilian dan Yulingsu memiliki komando mutlak dalam tim mereka. Mereka dapat memerintahkan siapapun untuk mengambil posisi yang gugur dan bangkit untuk menjelajahi jalan satu demi satu. Tim Luli adalah yang termudah. Sementara 3 tim lainnya baru menaiki ratusan anak tangga, mereka sudah mencapai lebih dari 6.000 anak tangga. Total ada hampir 10.000 anak tangga sehingga mereka sudah setengah jalan. Ah, gelombang. Satu lagi orang yang menjelajahi jalan untuk Ye Yuhan tersambar petir dan jatuh. Ia langsung ditangkap oleh prajurit lain dalam tim. Seseorang melepaskan baju zirah yang dikenakan prajurit ini dan memberinya pil penyembuh. Ia diminta untuk beristirahat di tempat. Seorang pria lain mengenakan baju zirah dan mulai memimpin jalan. Ada lebih dari 20 orang di setiap tim. Meskipun beberapa orang hilang di tim Ye Yuhan dan Du Ziling di labirin, mereka masih memiliki lebih dari 10 prajurit yang tersisa di tim masing-masing. Selain itu, ada beberapa wanita muda yang tidak berani naik. Itu membuat setiap tim memiliki sekitar 11 atau 12 orang. Para master muda paling rata-rata dalam tim saat itu memahami bahwa tujuan mereka mendaki gunung adalah untuk menjelajahi jalan dan membuka jalan bagi 1 atau 2 prajurit paling kuat dalam tim. Mustahil bagi mereka untuk mendaki gunung. Itu hanya sebuah tangga. Ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan tidak akan lebih mudah. Oleh karena itu, mereka telah mengambil keputusan. Mereka akan mencari jalan bagi 1 atau 2 orang paling berkuasa dalam tim. Ketika mereka mendapatkan harta karun, mereka setidaknya akan mengingat kontribusi mereka jika tidak memberi mereka sebagian saham. Yang terkuat di tim adalah yang paling bergengsi, misalnya Du Ziling, Ye Yuhan, Ye Longyu, Zilian dan Yulingsu. Mereka adalah murid keluarga kerajaan atau keluarga tingkat 5. Siapapun yang menawarkan bantuan akan mendapat imbalan di masa depan. Lebih cepat. Melihat Luli dan Bai Kyuk telah menaiki lebih dari 7.000 anak tangga, Du Ziling mendesak dengan marah. Salah satu tuan muda di timnya menggertakkan giginya dan melompat naik 5 anak tangga sekaligus. Untungnya, dia tidak memicu formasi penghambatan apapun. Du Ziling dan yang lainnya segera mengikutinya. Kakak, pergi. Bai Xiaosuang tidak sempat naik karena Bai Rong dan yang lainnya mengawasinya. Namun, dia tetap bersemangat. Dia terus bersorak di kaki gunung. Bai Kyuk adalah yang terkuat. Dari semua prajurit yang berusia di bawah 20 tahun di Danau Seribu Pulau, dialah yang terkuat, bahkan lebih kuat dari Bai Gu dan Bai Xiaosuang. Selama dia bisa mencapai puncak, semua harta karun akan menjadi miliknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seseorang akan tersambar petir sesekali. Saat mereka bergerak lebih tinggi, jumlah prajurit di setiap tim semakin sedikit. Ketika 3 tim lainnya baru menyelesaikan setengah tangga, Luli dan Bai Kyuk telah menyelesaikan semuanya. Mereka berdiri di lereng bukit. Kami di sini.
Ada zona penyangga di lereng bukit, jalan setapak pegunungan lebar yang mengelilingi gunung. Luli dan Baekhyuk melihat ke bawah ke sosok-sosok di kaki gunung di lereng bukit. Mereka kini sekecil kepalan tangan. Keduanya saling tersenyum. Pergi. Baekhyuk melambaikan tangannya. Jika tidak menghargai kesempatan yang luar biasa ini, itu akan menjadi pemborosan yang sembrono. Luli meminta Little White untuk memimpin jalan dan mereka berlari menuju pintu masuk di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Tidak ada lagi formasi penghambatan di jalan pegunungan, dan mereka dengan mudah mencapai pintu masuk. Jalan setapak ini juga terdiri dari anak tangga, yang jumlahnya tidak diketahui. Little White melompat dengan mudah, melangkah selangkah demi selangkah. Tidak ada formasi penghambatan yang dipicu. Tidak ada pembentukan inhibisi. Luli dan Baekhyuk saling berpandangan, bingung. Mereka mengangkat kaki mereka bersamaan dan melangkah ke anak tangga pertama. Begitu mereka melakukannya, tubuh mereka ditekan ke bawah. Baekhyuk berteriak kaget, formasi penghambatan gravitasi. Luli merasa seolah-olah ada batu besar yang ditaruh di bahunya. Ia tampak serius. Ia berdoa agar gravitasi tidak bertambah kuat saat jalan menanjak. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk mendaki ke puncak. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Saat Luli melangkah di anak tangga kedua, gravitasi semakin kuat. Baekhyuk menyusulnya. Dia juga tampak lusuh. Dia menatap Luli dan berkata, "Luli, jalannya sulit. Kurasa gravitasinya akan mengerikan saat kita sampai di puncak." Bukanlah sifat Luli untuk pergi ke tanah harta karun dan hanya kembali dengan tangan hampa. Luli menggertakkan giginya dan terus berjalan ke atas. Dia bahkan semakin cepat. Dia tidak sekuat Du Zillion dan yang lainnya. Hanya dengan semakin cepat dia bisa menghindari dikejar oleh yang lain. Baekhyuk tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan di samping Luli dan berjalan bersamanya dengan kecepatan yang sesuai. Si putih kecil berlari di depan mereka dengan gembira seolah-olah tidak merasakan gravitasi sama sekali. Dia akan berbalik dan melihat Luli setelah beberapa langkah dan berteriak padanya untuk mendesaknya agar berlari lebih cepat. Langkah Luli stabil. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, gravitasi di tangga akan semakin berat, meskipun tidak terlalu berat. Setelah lebih dari selusin langkah, Luli sudah merasa seperti sedang membawa batu besar seberat lebih dari 1000 pon. Bagi Luli, itu bukan apa-apa. Jadi Baekhyuk yang berada di tahap tengah alam kolam jiwa bahkan tidak terlalu terpengaruh. Mereka berdua dengan cepat memanjat, selangkah demi selangkah. 100 anak tangga, 300, 800. Gravitasi kini lebih berat dari 10.000 pon. Akhirnya, Luli mulai melambat. Jika dia tidak cukup berhati-hati, dia mungkin akan jatuh. Dia harus bergerak lebih lambat. Baekhyuk mengikutinya. Dia masih merasa tenang. Dia bahkan tidak berkeringat. Sebaliknya, keringat bercucuran 3 kali lipat di dahi Luli. Dia merasa tegang. "Nona Kyuk, pergilah dulu. Jangan pedulikan aku." Luli menoleh ke arah Baekhyuk yang tersenyum tipis dan menjawab, "Kembali ke tangga menuju puncak gunung, kamu tidak pergi sendiri. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu saat ini? Aku belum turun ke tingkat ini." Luli tidak terus membujuknya. Mereka terus maju. Saat mereka mencapai anak tangga ke 1500, gravitasi telah mencapai lebih dari 30.000 pon. Luli semakin melambat. Baekhyuk masih bisa mengatasinya dengan mudah dan terampil. Hanya ada sedikit keringat di dahinya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Dari bawah terdengar suara orang-orang berteriak. Luli melihat ke arah pintu masuk dan melihat Du Zillion berlari kencang ke arah pintu masuk bersama 2 orang lainnya. Luli memikirkannya sejenak dan mengusulkan lagi, "Nona Kyuk, jangan pedulikan aku. Naiklah lebih dulu. Lebih baik kau mendapatkan harta karun itu daripada Du Zillion. Harta karun itu baik, tetapi kerugiannya akan lebih besar daripada perolehannya jika saya membiarkan harta karun itu menghancurkan moralitas saya." Baekhyuk masih tersenyum lembut. Ia menatap puncak gunung dan melanjutkan, "Pengembangan alam kolam jiwa adalah tentang jiwa dan juga pikiran moral. Tanpa pikiran yang kokoh seperti batu dan tidak dapat dipengaruhi oleh rangsangan luar, bagaimana seseorang dapat maju dengan cepat? Melupakan persahabatan demi keuntungan dan meninggalkan rekan satu tim, hal-hal ini tidak sesuai dengan pikiran moral saya." Luli tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Namun, sejak saat itu, ia mulai mengagumi wanita cantik itu. Bab 183, Identitas Terungkap. Du Zillion telah sampai di jalan pegunungan spiral, Zillion dan Yulingsu mengikutinya.
Ye Yuhan adalah yang terakhir, ditemani oleh seorang prajurit dari alam kolam jiwa. Adapun sisanya, sebagian dari mereka berada di kaki gunung, sebagian lagi masih di tangga. Hampir 40 prajurit dari ketiga tim terluka. Akhirnya, mereka berhasil mengirim Du Zilian dan Zilian ke jalan pegunungan spiral. Du Ziling ditemani oleh 2 orang prajurit tingkat menengah alam kolam jiwa. Zilian dan Yulingsu sendiri berada di tingkat menengah alam kolam jiwa. Begitu pula Ye Yuhan dan murid lain dari keluarga Ye Longyu. Luli dan Bai Qiu telah menaiki lebih dari 800 anak tangga. Namun, Luli melambat jauh. Ia akan terus melambat. Namun, Du Ziling dan yang lainnya sama beraninya seperti harimau dan secepat angin. Kalau terus begini, Luli dan Bai Qiu pasti akan menyusul. Kalau sudah begitu, keuntungan yang mereka miliki untuk berada di depan akan hilang semua. Karena Bai Qiu tidak mau meninggalkannya sendirian, Luli merasa tidak bisa menolaknya. Dia harus mempercepat langkahnya dengan gigi terkatup. 2000-3000 anak tangga batu. Luli harus memperlambat langkahnya lagi. Ia mengambil air dari cincin interspatialnya, lalu menelannya. Bai Qiu juga berkeringat. Jalan pegunungan spiral mengelilingi gunung hingga ke puncak. Keduanya kini tidak dapat melihat orang-orang di belakang mereka. Namun, sesekali, mereka akan mendengar teriakan Du Ziling. Ia seharusnya tidak jauh di belakang sekarang. Luli duduk di tanah untuk beristirahat, tidak peduli dengan penampilannya. Dia melirik Bai Qiu. Melihat bahwa dia tidak tergerak, Luli tidak membujuknya lagi. Dia menggertakkan giginya dan terus memanjat. Luli diam-diam menghitung jaraknya. Pasti ada setidaknya 10.000 anak tangga di jalan pegunungan yang berputar ini. Gravitasinya telah mencapai lebih dari 40.000 atau bahkan 50.000 pound sekarang. Dengan setiap langkah, Luli bisa merasakan lebih banyak beban. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kekuatan fisik Luli tidak buruk, mencapai puluhan ribu pound. Setelah dia melepaskan Bloodline skill miliknya, dia akan menjadi lebih kuat. Meski begitu, Bloodline skill miliknya hanya bisa bertahan selama 1 jam. Beraninya dia menggunakannya sesuka hati. Yulingsu berada tepat di belakangnya. Bagaimana jika Yulingsu menyerangnya saat dia dalam posisi rentan? Setelah melewati 2000 anak tangga lagi, anak tangga di kaki gunung kini tampak seperti semut. Seolah-olah mereka dapat melihat seluruh gunung hanya dengan sekali pandang. Sekali lagi, Luli berhenti. Ia bernapas dengan berat sambil duduk di anak tangga batu. Begitu pula Bai Qiu. Ia berkeringat. Punggungnya basah kuyup. Rambutnya menempel di wajahnya. Dilihat dari samping, ia tampak sangat menawan. Bai Qiu minum air. Merasa Luli sedang menatapnya, wajahnya memerah. Saat ini, pakaiannya basah, menempel di kulitnya. Meskipun tidak ada yang terlihat, dia masih merasa malu dan agak canggung, duduk dengan seorang pria. Luli menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak pantas. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan malu, "Nona Qiu, silakan saja. Jangan bicara tentang moralitas. Jika Anda tetap tinggal, saya sebenarnya tidak akan merasa tenang. Kita telah menderita begitu banyak untuk sampai sejauh ini. Bahkan jika Anda tidak menginginkan harta karun itu, Anda harus mendapatkannya untuk saya. Keluarga Bai Anda tidak menginginkan harta karun, tetapi saya menginginkannya." Bai Qiu tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menatap Luli dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Tidak peduli berapa banyak harta yang kudapatkan kali ini, kita akan membaginya di antara kita." Kesepakatan. Luli menyeringai. Bai Qiu mengangguk padanya. Kemudian dia berdiri dan bergerak cepat menuju puncak. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat sekaligus. Bai Qiu ini memiliki kepribadian yang baik. Dia benar-benar layak menjadi mutiara danau 1000 pulau. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, dia melanjutkan perjalanannya. Bai Qiu memang kuat. Hanya beberapa saat, sekarang Luli tidak bisa melihatnya. Kecepatannya tidak terpengaruh sedikit pun. "Si putih kecil, kembalilah ke sini." Luli khawatir seseorang akan melihat si putih kecil. Ia melambaikan tangan ke arah si putih kecil dan bergegas kembali serta naik ke bahunya. Little White tidak terpengaruh oleh gravitasi sedikit pun. Luli tertegun. Ia memikirkannya dan berhenti menggunakan energi suannya, mencoba berjalan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Namun, ia masih merasa sangat sulit untuk bergerak. Gravitasi masih memiliki dampak besar padanya. "Putih kecil, formasi penghambatan gravitasi tidak bekerja padamu?"
Luli bertanya pada putih kecil dengan rasa ingin tahu. Ia mengerti dan menggelengkan kepalanya dengan bangga. Setelah mempertimbangkannya, Luli memberi perintah pada Little White, kalau begitu, pergilah ke puncak terlebih dahulu. Cobalah lihat apakah ada harta karun, seperti cincin dan gulungan yang kamu dapatkan terakhir kali. Jika kamu bisa mendapatkannya, pergilah dan cari tempat untuk bersembunyi dan tunggu aku. Aku akan memberikanmu makanan terbaik di dunia setelah kita kembali. Berdecit gelombang. Mendengar kata makanan, mata Little White berbinar. Ia mengangguk dan bergegas ke puncak dengan cepat, lalu menghilang seketika. Luli merasa gembira. Ia akan menjadi kaya jika Little White bisa mendapatkan 1 atau 2 cincin interspasial. Cincin interspasial apapun yang ditemukan di puncak tidak boleh kosong. Baekhyuk tidak ada di sana, jadi dia tidak perlu khawatir lagi dengan penampilannya. Dia menggunakan tangan dan kakinya secara bersamaan, memanjat ke atas seperti seekor kera. Merangkak seperti ini lebih mudah daripada berjalan. Ia merasa lebih nyaman dan sekarang ia bisa bergerak lebih cepat. Dia berhasil menaiki 2.000 anak tangga sekaligus. Luli kini telah menaiki lebih dari 7.000 anak tangga. Dia begitu lelah hingga dia langsung berbaring di tangga, bernapas dengan berat. Otot-ototnya gemetar. Bahkan sekarang dia kesulitan bernapas. Ia merasa lebih nyaman secara fisik saat berbaring di tangga. Ia memejamkan mata dan berencana untuk beristirahat sejenak sambil membakar 2 batang dupa. Ia begitu lelah hingga ia merasa ingin pingsan. Dentuman, dentum. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang teredam dari belakangnya. Sosok itu menghampirinya dengan langkah besar. Luli membuka matanya dan menatap pria itu. Ekspresinya sedikit berubah. Du Ziling telah menyusulnya. Dia sangat cepat. Minggirlah dari jalanku. Du Ziling basah oleh keringat, tetapi dia tidak melambat. Melihat Luli yang tergeletak di tangga, dia berteriak dengan marah. Merasakan niat membunuh di mata Du Ziling yang penuh cinta, Luli segera bangkit dan pindah ke samping untuk duduk. Pada saat yang sama, dia memasang pengawalnya. Du Ziling terus berjalan ke atas tanpa melihat Luli. Dia tidak beristirahat. Kios-kiosnya berkilauan. Jelas, itu adalah artefak Suan tingkat tinggi. Tahap tengah alam kolam jiwa, garis keturunan tingkat ke-7, dan begitu banyak harta karun di tubuhnya. Luli tersenyum pahit. Sekarang Du Ziling telah menyusul, yang lain akan segera menyusul, bukan? Dia adalah orang pertama yang mendaki gunung, tetapi dia akan menjadi orang terakhir yang mencapai puncak. Duduk saja sudah terlalu melelahkan. Setelah Du Ziling pergi, Luli berbaring lagi. Namun, sesaat kemudian, seorang pria lain berjalan dengan langkah lebar, juga seorang prajurit dari kerajaan surga dingin. Enyah, pria itu mengangkat tangannya, siap melepaskan energi suannya keluar. Luli segera bergerak ke samping dan memberi jalan. Prajurit itu menghentikan serangannya. Dia hanya menatap Luli dengan acuh tak acuh dan bergegas maju. Pergi. Luli tidak bisa beristirahat lagi. Nanti, jika Yulingsu sampai di sini, Luli akan mendapat masalah jika dikenali. Luli cepat-cepat merangkak dan menggertakkan giginya. Deng, deng, deng gelombang. Tak lama kemudian, 2 suara teredam terdengar. Luli berhenti dan tetap berada di samping. Ia menoleh ke belakang dan melihat 2 orang di belakang. Matanya berbinar terlebih dahulu, lalu pupil matanya mengecil. Zilian dan Yulingsui ada di sini. Zilian berkeringat deras. Pakaiannya basah. Tubuhnya yang ramping dan indah terekspos. Luli meliriknya. Dia tidak berminat untuk mengagumi tubuhnya. Kemudian dia menatap mata Yulingsu yang berada di belakang. Dia tahu siapa aku? Merasakan niat membunuh di mata Yulingsu yang berkedip, Luli merasa ada yang tidak beres. Apakah Yulingsu akan bergerak di sini? Bab 184, Suara Hantu. Salam, Tuan Muda Lu. Tanpa diduga Luli, setelah Zilian sampai di sana, dia berhenti. Dia memaksakan senyum dan menyapa Luli setelah menyeka keringat di wajahnya. Luli diam-diam menghargainya. Mungkin, Zilian takut Yulingsu akan membunuhnya. Jadi dia sengaja berhenti dan menyapanya. Melihat wajah Zilian yang merona, Luli mengangguk penuh terima kasih. Hai, Nona Muda Zi. Cepat pergi. Banyak orang sudah sampai di puncak. Zilian melirik Yulingsu yang ada di belakangnya lalu mengangguk pada Luli. Dia melangkah maju dengan langkah lebar. Pandangannya pada Yulingsu jelas, memperingatkannya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Yulingsu tidak bertindak gegabah. Dia hanya menatap Luli dengan marah. Kemudian dia mengikuti Zilian dengan langkah lebar.
Baiklah, tidak apa-apa. Luli menghela napas lega. Ia beruntung Zilian ada di sini. Kalau tidak, Yulingsu pasti akan menggunakan kekerasan. Luli sendirian. Di sisi lain, Yulingsu berada di tahap tengah alam kolam jiwa dan memiliki garis keturunan tingkat ke-6. Membunuh Luli adalah hal yang mudah. Swish, swish gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara menusuk yang samar. Luli mendongak dan hanya melihat hembusan angin kecil yang datang ke arahnya. Pelepasan energi Suan secara eksternal, tatapan mata Luli langsung dingin. Yulingsu tetap melakukannya. Dia melakukannya dengan serangan diam-diam yang kejam. Pelepasan energi Suan dari luar terlalu cepat. Tanpa berpikir panjang, cincin di tangan Luli menyala. Mighty Heaven Halberd muncul di tangan Luli. Pada saat yang sama, dia berguling ke belakang di tanah. Ledakan. Angin menghantam Mighty Heaven Halberd. Gelombang kekuatan datang. Luli terlempar. Dia berguling di tanah, dan dia terlempar dari lebih dari puluhan anak tangga batu. Sialan. Luli baru bisa menstabilkan dirinya setelah berguling dari hampir 100 anak tangga. Dia bangkit dengan malu. Kemarahan muncul di matanya. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia pasti sudah mati sekarang. Luli berteriak pada dirinya sendiri, Yulingsu, jangan beri aku kesempatan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang. Kebetulan saja beberapa pria sedang berlarian. Mereka tersenyum penuh pengertian sambil menatap Luli dengan malu. Luli berdiri dan menatap mereka beberapa kali. Kemarahannya semakin kuat. Ye Yuhan dan yang lainnya ada di sini. Dia benar-benar menjadi yang terakhir. Ye Yuhan tidak berhenti. Mereka segera memanjat. Luli meraih bagian lengannya yang sakit dan melanjutkan dengan menggertakkan giginya karena kebencian. 8.000, 9.000. Luli hampir berhenti. Dia duduk sebentar untuk beristirahat. Melihat tangga terakhir menuju puncak, dia dengan tegas melepaskan skill bloodline-nya. Dia hanya butuh waktu 1 batang dupa untuk membakarnya agar bisa mencapai puncak. Skill bloodline hanya bisa bertahan selama 1 jam. Itu sudah cukup baginya untuk mencapai puncak dan menemukan kesempatan untuk pergi. Pola naga perak di punggungnya menyala. Otot-ototnya menjadi lebih kuat. Pupil matanya berubah menjadi perak. Dia mengenakan topeng hantu. Hanya pupil matanya yang berwarna perak yang terlihat, yang tampak sangat jahat, seperti dia adalah sejenis binatang Suan yang berwujud manusia. Pergi. Luli tiba-tiba merasa beban di pundaknya berkurang. Alih-alih berjalan dengan berdiri tegak, ia cepat-cepat merangkak naik dengan keempat kakinya. Seketika, ia menaiki lebih dari 200 atau bahkan 300 anak tangga. 500, 800, 900. Beban di pundaknya begitu berat sehingga Luli merasa sulit bernapas. Gravitasi sekarang setidaknya lebih dari 100.000 pound. Menatap 100 anak tangga batu terakhir, Luli mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan bergegas maju. Akhirnya, Luli berdiri di puncak. Gravitasi menghilang. Ia jatuh ke tanah, terengah-engah. Setelah beristirahat sejenak, ia mengalihkan pandangannya ke kejauhan untuk mencari Baikyuk dan yang lainnya. Puncaknya luas. Namun, dia tidak dapat melihat siapapun karena kabut tebal di puncaknya. Dia hanya dapat melihat 4 rantai besi dingin yang besar menjulur keluar melalui kabut tebal. Bahkan ada cahaya redup pada rantai tersebut. Peti emas besar yang melayang di udara tampak lebih megah dari sini. Ada cahaya perak yang mengelilingi peti mati seperti Merkuri yang membuat peti mati itu lebih misterius dan aneh. Ada pedang. Mata Luli berbinar saat melihat sebuah pedang tertancap di peti emas kuno. Separuh pedang terkubur di dalam peti mati. Pedang itu berwarna emas dan memancarkan semacam kekuatan dan energi aneh. Rune dan polanya bersinar. Itu pasti bukan benda biasa. Mungkinkah itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh Raja Naga di masa hidupnya? Kalau tidak, mengapa ada di peti mati kuno itu? Luli sangat ingin mengambilnya. Berapa tingkatan senjata ilahi yang digunakan oleh seorang ahli dari alam berdaulat manusia? Tingkat ke-9 dari tingkat surga? Atau di atas tingkat surga? Mana yang lain? Kenapa tidak ada suara karena begitu banyak orang di sini? Luli mengalihkan pandangannya dari senjata ke sekeliling. Ekspresinya menjadi serius. 8 orang datang ke sini tetapi tidak seorang pun terlihat. Hanya ada ruang sebesar ini di puncak. Tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk tidak membuat suara sama sekali. Putih kecil. Luli berteriak pelan sambil melihat sekeliling. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Little White. Suara mendesing.
Seberkas cahaya putih melesat keluar dari kabut ke arah Luli. Ia menatap kilatan cahaya itu dan menyadari bahwa itu adalah si putih kecil. Seketika, ia menjadi gembira. Ia berdiri dan memeluk si putih kecil. Berdecit, berdecit gelombang. Di mulut Little White ada sebuah perkamen tua. Ia melemparkan perkamen itu ke tangan Luli dan mencicik padanya dengan penuh kasih sayang. Luli sangat gembira. Ia tertawa, "Little White, bagus sekali. Harta karun di puncak itu bukan barang biasa. Perkamen itu mungkin berisi tentang keterampilan Swan yang canggih." Tanpa membacanya, Luli langsung menyimpannya ke dalam cincin interspatialnya. Setelah memastikan bahwa Little White tidak terluka, dia bertanya dengan ragu, "Little White, di mana Bai Kyuk dan yang lainnya? Mengapa tidak ada orang di sekitar?" Little White menoleh dan menunjuk ke arah kabut. Luli mengerutkan kening. Apakah itu berarti yang lainnya ada di dalam kabut? Lalu mengapa mereka tidak bersuara? Si putih kecil, tunjukkan jalan. Luli berpikir bahwa karena si putih kecil bisa keluar masuk kabut dengan bebas, dia akan baik-baik saja. Setelah memberi perintah, si putih kecil melompat keluar dari pelukan Luli dan bergegas masuk ke dalam kabut. Luli tidak berani bergerak terlalu cepat. Mighty Heaven Halberd muncul di tangannya. Dia mendekati kabut selangkah demi selangkah. Kabut itu terlalu tebal. Jarak pandang hanya 6 hingga 10 kaki. Luli meminta Little White untuk tidak bergerak terlalu cepat tetapi melakukannya selangkah demi selangkah. Wow, 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 wow gelombang. Sekitar 65 kaki di depan, suara rendah yang aneh tiba-tiba terdengar di telinga Luli. Suara itu seperti suara hantu, menggema di telinga Luli seolah-olah berasal dari neraka. Luli terdiam. Ia takut untuk melangkah maju. Ia merasakan bahaya dalam nalurinya. Di kedalaman jiwanya, sebuah peringatan akan bahaya yang mematikan muncul. Si putih kecil, kembali. Luli berteriak. Si putih kecil bergegas kembali dari kejauhan. Dia ragu-ragu apakah akan maju atau tidak. Ah, gelombang. Tepat pada saat itu, teriakan memilukan terdengar. Ekspresi Luli berubah drastis karena Bai Kyuk yang berteriak. Teriakan itu menunjukkan Bai Kyuk sedang menderita dan tersiksa. Ah. Tangisan-tangisan menyedihkan itu terus berlanjut. Ekspresi wajah Luli berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ia mengalami pergumulan batin. Akhirnya, ia memutuskan dan meminta Little White untuk memimpin jalan. Bai Kyuk berkata di jalan pegunungan spiral bahwa melupakan kehormatan saat melihat uang dan meninggalkan rekan setim tidak sesuai dengan moralnya. Lalu bagaimana mungkin Luli menyerah dan membiarkannya mati? Wow. Semakin Luli melangkah ke dalam kabut, semakin keras suara hantu itu. Luli merasakan gendang telinganya sakit dan pusing. Meskipun demikian, dia samar-samar bisa melihat seseorang di depan. Dia harus terus berjalan dengan gigi terkatup. Lebih dari 10 kaki di depan, Luli akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok-sosok itu. Dia telah menemukan Bai Kyuk dan dia dapat melihat Zilian, Ye Yuhan, Du Ziling, Yu Lingsu dan yang lainnya. Meninggalkan. Saat dia melihat mereka, ide pertama yang muncul di kepalanya adalah mundur. Semua orang terjerat oleh tanaman merambat hitam tipis. Kecuali Bai Kyuk yang menjerit kesakitan, yang lainnya pingsan. Mereka semua tampak pucat dan sangat mengerikan. Swish, swish gelombang. Namun, reaksi Luli tidak cukup cepat. Tanaman merambat hitam tipis keluar dari bawah tanah dan menjeratnya. Suara hantu di dekat telinganya langsung terdengar lebih keras. Mata Luli berputar. Dia melihat bintang-bintang dan langsung pingsan. Bab 185, Harta Karun Tersembunyi Raja Naga. Berdecit, berdecit gelombang. Melihat Luli pingsan, Little White berjalan mondar-mandir di sekitarnya dengan cemas. Aneh sekali, tanaman merambat hitam tipis itu tidak menjerat Little White. Tanaman merambat itu terus-menerus keluar dari tanah dan sekarang telah menutupi Luli. Yang lainnya berada dalam kondisi yang sama seperti Luli. Semuanya diselimuti tanaman merambat hitam yang begitu rapat seperti jaring laba-laba. Ketujuh orang itu semuanya dalam keadaan koma. Hanya Bai Kyuk yang tampak setengah sadar. Dia berkedut kesakitan. Namun, tanaman merambat hitam itu terlalu keras. Tidak peduli seberapa keras Bai Kyuk berjuang, itu tidak ada gunanya. Tanaman merambat hitam kecil itu bersinar. Tampaknya mereka menyedot energi Swan dan kekuatan hidup dari orang-orang. Semuanya menjadi semakin buruk. Berdecit, berdecit gelombang. Si putih kecil berjalan di sekitar Luli. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan menggigit tanaman merambat hitam kecil itu.
Gigi si putih kecil begitu tajam sehingga tanaman merambat hitam itu tergigit. Si putih kecil melompat-lompat di atas tubuh Luli. Ia akan menggigit tanaman merambat hitam sebanyak yang keluar. Luli memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Matanya merah. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Sebenarnya, Luli memang melihat banyak hal yang mengerikan. Suara hantu di dekat telinganya membuatnya berhalusinasi. Dalam kebingungannya, ia merasa seperti memasuki neraka. Roh-roh jahat dan hantu-hantu mendatanginya dari segala arah. Banyak makhluk dunia bawah dengan wajah hijau dan taring-taring mengerikan akan mencabik-cabiknya. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, berguling-guling di tanah. Banyak sekali tanaman merambat hitam keluar dan menjeratnya. Si putih kecil bersama Luli sepanjang waktu, mencabik-cabik semua tanaman merambat hitam itu menjadi beberapa bagian. Berdengung. Tepat pada saat itu, liontin gigi binatang di leher Luli tiba-tiba bersinar dan berkedip-kedip seperti kunang-kunang di malam hari. Gelombang kekuatan aneh masuk ke dalam tubuhnya dan akhirnya ke dalam jiwanya. Setelah gelombang kekuatan aneh itu masuk, Luli langsung merasakan sakit di jiwanya berkurang. Hantu-hantu jahat dan makhluk-makhluk dunia bawah dengan wajah hijau dan taring-taring yang mengerikan perlahan menghilang. Ia mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Namun, ia tetap merasa kepalanya berputar-putar seolah-olah akan meledak. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Gigi binatang itu terus bersinar. Pikiran Luli semakin jernih. Rasa geli di kepalanya semakin membaik. Dia mendesah pelan dan mengamati sekelilingnya dengan mata menyipit. Berdecit gelombang. Little White masih bersamanya, menggigit tanaman merambat hitam itu. Begitu tanaman merambat hitam itu keluar, Little White akan menggigitnya. Luli sekarang benar-benar lega. Dia melihat ke arah Bai Qiu dan yang lainnya. Bai Qiu menggeliat-geliat. Matanya setengah terbuka. Jelas, dia setengah sadar seperti Luli tadi. Desisan. Dari sisi lain terdengar suara dengungan kesakitan. Luli awalnya ingin berdiri dan pergi menyelamatkan Bai Qiu. Namun, dia berhenti setelah mendengar suara itu. Du Ziling telah terbangun. Cahaya merah menyala di matanya. Dia memperlihatkan giginya karena kesakitan. Tiba-tiba, dia berdiri, mencoba melepaskan diri dari belenggu tanaman merambat hitam itu. Berdengung, perangko berbentuk segitiga di lehernya menyala. Kemudian perangko itu terbang keluar, menghantam tanaman merambat hitam di sekujur tubuhnya. Anehnya, semua tanaman merambat hitam itu terpotong sekaligus. Swish gelombang. Setelah terbebas dari tanaman merambat hitam itu, Du Ziling melompat berdiri. Ia meraih rantai besi dingin itu dengan mata yang masih merah. Ia segera memanjat, tampak garang. Dia ingin pedang itu ada di sana. Luli mendongak ke sepanjang rantai besi dingin dan matanya terpaku pada pedang di atas peti emas raksasa. Dia mengamati dengan saksama. Kemudian matanya berbinar. Dia melihat cincin interspasial pada gagang pedang. Cincin itu diikatkan ke gagang dengan seutas tali. Cincin itu tidak akan terlihat tanpa pengamatan yang saksama. Harta karun tersembunyi Raja Naga. Cincin interspasial pasti berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Mata Luli menunjukkan bahwa dia sangat ingin mendapatkannya. Dia memikirkannya dan berkata kepada Little White dengan suara rendah, "Little White, jangan pedulikan aku. Naiklah ke rantai besi dan ambilkan cincin interspasial di pedang itu, sekarang, cepat." Du Ziling sedang berjalan ke atas. Dia cepat. Luli tidak berani melawannya karena Du Ziling sangat kuat. Begitu dia bergerak, Du Ziling akan menyerangnya. Dia harus bergantung pada si putih kecil untuk memanjat dari rantai besi lainnya. Si putih kecil mengikuti perintahnya. Ia melesat ke atas dengan cepat dari rantai besi dingin lainnya. Mata Du Ziling yang bersinar merah langsung melihat Little White. Energi Swan bersinar di tangannya saat ia hendak menyerang. Namun, tiba-tiba, api muncul dari tanah yang menarik perhatiannya. Yu Lingsu. Luli juga merasakannya dan meliriknya. Dia melihat tanda api biru di leher Yu Lingsu menyala. Tubuhnya diselimuti api yang membakar tanaman merambat hitam itu. Du Ziling, harta karun tersembunyi Raja Naga adalah milikku. Ada juga cahaya merah di mata Yu Lingsu. Dia tampak mengerikan. Dia tiba-tiba melepaskan energi Swannya saat tanda api di lehernya bersinar. Bola api merah tua menyatu dengan energi Swan. Mereka terbang menuju Du Ziling seperti ular api. Yu Lingsu, beraninya kau? Du Ziling berteriak dengan marah. Dia sekarang berada di tengah rantai besi. Dia berada di udara.
Suara hantu dalam jiwanya masih menyerang yang memperlambat reaksinya. Bagaimana dia bisa bertahan dari serangan Yulingsu sekarang? Desir, dia harus melompat dari rantai besi dingin yang besar itu. Sementara itu, cap di lehernya berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah Yulingsu. Yulingsu menghindar ke samping. Sebuah bola api terbang keluar dari lehernya yang membakar tanaman merambat hitam di tubuh prajurit lain dari kerajaan surga dingin. Jubah tuan muda itu juga terbakar. Yulingsu membawa tuan muda dalam keadaan koma dan menggunakannya sebagai perisai secara tak terduga. Yulingsu, kamu sangat jahat. Mata Du Ziling yang penuh cinta dipenuhi dengan amarah. Dia harus mengendalikan cap itu untuk terbang kembali. Yulingsu tiba-tiba melemparkan prajurit yang terbakar itu ke arah Du Ziling dan mengendalikan ular api untuk mendekati Du Ziling di tanah. Jiwa Du Ziling masih diserang suara-suara hantu. Pikirannya merasakan sakit yang menusuk. Perhatiannya tertarik oleh tuan muda yang terbakar dari kerajaan surga dingin yang dilemparkan Yulingsu kepadanya. Dia tidak menyadari ular api di tanah. Pada saat Du Ziling tersadar, ular api itu telah mencapainya dan melilit salah satu kakinya. Du Ziling berteriak kesakitan. Ia berguling-guling di tanah. Ia meraih tuan muda kerajaan surga dingin itu dan berlari ke kejauhan. Ia berteriak dengan marah, Yulingsu, tunggu aku. Aku akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Ada satu lagi. Bawa dia juga. Su Lingsu mendengus. Dia melemparkan bola api lagi dan satu lagi tuan muda kerajaan surga dingin juga terbakar. Tanaman merambat hitam itu terbakar. Yulingsu menendangnya. Yang itu terbang ke arah Du Ziling pergi seperti bola api. Yulingsu, kau akan melihatnya. Du Ziling sudah terluka. Dua prajurit lainnya dari kerajaan surga dingin terbakar. Mereka bertiga jelas bukan tandingan Yulingsu. Du Ziling harus mundur terlebih dahulu karena marah. Harta karun memang berharga, tetapi tidak lebih berharga daripada nyawa. Dia adalah pangeran dari kerajaan surga dingin. Dia tidak kekurangan harta karun. Hahaha. Yulingsu tertawa terbahak-bahak. Ia melihat pedang dan cincin interspasial di peti emas di atas kepalanya. Yang lainnya semua terjerat oleh tanaman merambat hitam dan dalam keadaan koma. Semua harta karun Raja Naga yang tersembunyi akan menjadi miliknya. Swish, swish. Suara menusuk pelan terdengar. Mata merah Yulingsu menjadi dingin. Tiba-tiba dia melihat ke kiri dan kebetulan melihat bulan ungu menari-nari, memotong satu persatu tanaman merambat hitam. Melawan rasa sakit yang menusuk di jiwanya, Bai Kyuk melepaskan bloodline skill miliknya. Mata Yulingsu berkedip. Pada akhirnya, jejak kekejaman muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan ular api langsung ke Bai Kyuk. Dia siap memanjat peti emas raksasa di sepanjang rantai besi. Jika Bai Kyuk berani menyerangnya secara diam-diam dari bawah, nasib yang menantinya akan sama dengan Du Ziling. Untuk mendapatkan harta karun tersembunyi dari Raja Naga, dia harus melakukannya dengan cara yang sulit terlebih dahulu.